Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu kembali dengan aku Darti Sriani, NIM 2020333059. Aku mahasiswa PGSD Universitas Muria Kudus kelas 6B. Nah, pada video vlog kali ini kita akan mempelajari tentang masalah perspektif global dilihat dari visi politik. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang perspektif global yang dilihat dari sudut pandang politik, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa sih politik itu. Politik adalah ilmu yang mempelajari tentang negara, tujuan-tujuan negara, serta lembaga-lembaga yang akan menjalankan tujuan-tujuan itu. Hubungan politik terjalin antara negara dengan negaranya sendiri serta dengan negara-negara yang lain. Dalam sorotan perspektif global, aspek hubungan dengan negara lain merupakan suatu hal yang pokok. Hubungan negara dengan negara tetangga di suatu kawasan tertentu disebut hubungan regional, sedangkan hubungan negara dengan negara-negara lain di beberapa belahan dunia disebut hubungan internasional, dan pada akhirnya dengan semua negara di dunia ini disebut hubungan global. Secara politik, negara dengan tujuan lembaga-lembaganya dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Pengakuan dan hubungan politik menjadi perjuangan utama. Adanya perubahan peta politik seperti yang dialami negara-negara di Eropa Timur dan yang lainnya membawa dampak luas pada tatanan politik global. Nah, perspektif global dari perubahan peta politik ini membawa dampak terhadap berbagai aspek hubungan luar negeri Indonesia. Salah satunya hubungan kerjasama bangsa Indonesia dengan negara lain dalam bidang politik, yaitu keberhasilan Konferensi Asia Afrika yang berhasil membentuk negara-negara non-blok yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pelopornya. Hal ini semua merupakan perjuangan politik. Secara global, Indonesia memiliki kedudukan yang terhormat dalam bidang politik, khususnya sebagai negara non-blok. Dengan berpegang pada politik luar negeri bebas aktif, Indonesia dapat terjun untuk membantu menyelesaikan pertikaian politik seperti yang pernah terjadi di Filipina, Kamboja, Bosnia, Israel, dan yang lainnya. Seperti juga yang saat ini sedang terjadi, yaitu pertikaian antara Rusia dan Ukraina. Nah, adanya peperangan di antara kedua negara tersebut membawa dampak yang serius bagi negara-negara tetangganya, terutama negara-negara yang secara geografis letaknya dekat dengan Ukraina dan Rusia. Salah satu dampak yang bisa dirasakan yaitu dalam bidang politik. Nah, dampak dari peperangan antara Ukraina dan Rusia, terutama di bidang politik, tidak dirasakan bangsa Indonesia dari segi keamanan, mengingat jarak geografis antara Indonesia dan kedua negara yang tengah berkonflik tersebut terbilang sangat jauh. Hanya saja, Indonesia dipandang mampu ambil perang dalam meredakan konflik yang terjadi antara kedua negara tersebut, yaitu dengan cara Indonesia bisa mengambil peran untuk coba meredakan konflik kedua negara tersebut melalui jalur diplomatik. Misalnya,
Secara multilateral, yang paling nyata adalah G20, yang mana Indonesia dan Rusia merupakan anggotanya. Apalagi, tampuk presidensi G20 sekarang berada di tangan Indonesia. Selain itu, jalur bilateral juga bisa ditempuh, mengingat sejarah sepanjang hubungan kedua negara sejak era Soviet dan juga terkait Indonesia yang kedepannya digadang-gadang akan menjadi mitra utama Rusia dalam banyak kerjasama. Kemudian, alasan mengapa Indonesia disebut bisa ambil peran dalam menyelesaikan konflik di antara kedua negara tersebut. Yang pertama yaitu Rusia ada dalam atmosfer perang dingin karena Ukraina tengah didorong sejumlah negara besar untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa. Di masa perang dingin, Indonesia adalah salah satu negara yang menginisiasi terbentuknya gerakan non-blok. Artinya, Indonesia sedari dulu sudah punya posisi yang pro pada upaya mewujudkan perdamaian dunia. Dan sedari dulu sudah punya pengalaman untuk terlibat dalam konflik seperti yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Nah, yang kedua yaitu permasalahan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, salah satunya dipicu oleh keragaman budaya, yaitu daerah timur Ukraina yang disebut Donetsk dan Luhansk merupakan masyarakat yang umumnya menggunakan bahasa Rusia. Indonesia juga punya pengalaman dalam mengatasi konflik yang dipicu oleh keragaman budaya, mulai dari kasus Maluku, Aceh, dan lain-lain. Oleh karena itu, Indonesia bisa berbagi pengalaman ini kepada negara-negara lain di dunia dan kemudian mendorong agar terjadi upaya bersama dalam mengentaskan masalah yang terjadi antara kedua negara tersebut. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa perspektif global dari visi politik membawa dampak terhadap berbagai aspek hubungan luar negeri Indonesia. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dan tentunya juga bermanfaat bagi saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi. Mohon dimaafkan ya. Dan sampai jumpa lagi pada video vlog selanjutnya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. See you guys.